Saya ingin membahas sedikit terkait masalah fenomena agenda acara kampanye Anies yang luar biasa ya. Menurut saya pikir sebuah ide yang brilian ya. Ide briliannya ini adalah ketika Pak Anies melakukan acara itu Desak Anies, di mana sistem kampanyenya itu benar-benar kampanye yang terbarukan. Dan tentu saja dengan cara Pak Anies yang santuy gitu kan, yang mampu mengendalikan emosinya dan mendengar seluruh daripada aspirasi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimanapun dia melakukan kampanye, mendengarkan head to head gitu kan, apa yang menjadi permasalahan di sebuah daerah. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah fenomena tersendiri dan mampu menggeser tradisi gaya-gaya kampanye yang selama ini kita lihat. Misalnya kumpulin, bawa artis, nyanyi-nyanyi, joget-joget, bagi-bagi duit, ya kan? Kayak Gus Miftah kemarin tuh ngapain bagi-bagi duit, ceramahnya jangan money politik, dia yang bagi-bagi duit. Terlepas apapun alasannya lah, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu cukup norak menurut saya. Nggak bagus lah, tidak beretika lah. Apapun alasan Anda mau dibilang itu kita bagi sedekah, kok bagi-bagi sedekah di situ ada gambar paslon di belakangnya kelihatan banget. Dan Anda juga menyerukan menyoblos untuk paslon tertentu, ya kan? Jadi nggak usah lah, jangan dipelintir-pelintir, cukup jangan diulangi lagi karena Anda menyandang sebagai apa ya, seorang ustadz gitu loh. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nah, pemirsa Logika Rakyat, kita kembali lagi bahwa gaya Anies berkampanye ini suatu hal yang menurut saya sebuah gaya kampanye yang revolusioner, karena benar-benar orang di forum tersebut bebas menyampaikan pendapat dengan gayanya dia, mau marah-marah kek. Saya banyak nonton itu, bahkan dari pihak yang tidak sepakat dengan Anies pun ikut juga berbicara. Dan ini juga menjadi sebuah apa ya, dari bagaimana cara Pak Anies memberikan penjelasan dengan baik, ya kan? Nah, ini tentu saja patut dicontoh lah, bahwa ke depan itu nanti seperti gaya-gaya Pak Anies ini, kita ingin juga melihat bagaimana calon presiden kita itu mampu menyampaikan gagasannya dengan runut, dengan narasi-narasi yang bagus, ya kan, disampaikan dengan tutur kata yang baik, nyambung, sehingga menimbulkan inspirasi bagi masyarakat, menimbulkan harapan-harapan baru bagi rakyat Indonesia yang hari ini jujur saja sudah sangat apa ya, udah a priori dengan kebijakan rezim Jokowi hari ini. Nah, dengan gayanya Pak Anies itu kita saksikan, dapat kita apalagi ini saksikan bahwa ini bisa menjadi prototipe atau semacam contoh agar ke depan siapapun itu, baik itu calon bupati, wali kota, gubernur, capres, cawapres, itu mampu menyampaikan gagasannya. Kita pengen melihat gaya-gaya presiden-presiden itu kayak presiden Amerika gitu loh, kayak Joe Biden, Bill Clinton, walaupun dia salah dalam hal ini, terus menjadi apalagi ini backingnya Israel, tapi mereka percaya diri menyampaikan gagasannya, ya kan? Bahasanya juga cukup berapi-api. Dan ini kan tentu saja kita tidak ingin lihat capres kita ngomong pelangap-pelongo, kagak nyambung, ya kan? Modal earphone misalnya, ya kan? Gagasannya melalui earphone, nggak ini. Nah, itu kita harapkan juga seperti begitu, sehingga pada akhirnya nanti ini mampu mengedukasi masyarakat kita, dan pada akhirnya uang itu tidak lagi artinya ke depan, karena benar-benar yang mau didengarkan itu adalah gagasan apa yang ingin dikerjakan oleh baik itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon wakil presiden dan presiden. Nah, khusus daripada Anies, bukti daripada respon publik hari ini, terutama generasi milenial dan generasi Z, ketika Pak Anies ini melakukan live di TikTok, luar biasa, yang nonton tidak tanggung-tanggung 300.000 lebih. Ini fenomenal, ya kan? Dan dia mampu menjawab. Yang lain kan belum tentu mau berani, ya kan? Yang ada mah yang lain takut dihujat oleh netizen, takut dibully oleh netizen. Anies enggak.
Dia mampu, terlepas Anda mau berpikir sama dengan dia atau tidak, atau setidak-tidaknya dia sendiri menyatakan bahwa saya menyampaikan gagasan ini di Desak Anies bukan hanya sekedar bagaimana rakyat Indonesia ini mau pilih saya, tetapi lebih jauh bagaimana setiap yang mau dipilih ini, dalam hari ini paslon-paslon 1, 2, dan 3 ini ada perbandingan. Mana yang paling mendekati dengan apa yang kita inginkan, karena tidak mungkin menyamakan persepsi keinginan 280 juta rakyat Indonesia dalam hal ini yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sekitar 180 juta orang ini sama dengan Anies, nggak mungkin. Jadi mulai pendekatan-pendekatan, mulai dari pendekatan-pendekatan yang bagaimana agar supaya publik itu bisa mengerti dan memahami. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kemarin, bahkan contoh misalnya setelah debat capres kemarin ada tuh yang saya mungkin daerah mana ya, di daerah Lampung kalau nggak salah itu kan, ada mahasiswa yang mempertanyakan masalah angin. Ternyata kan Anies mampu menjelaskan bagaimana angin itu bisa mempengaruhi polusi di suatu kota, ya kan. Nah, karena tentu saja ya kan logika-logika yang dibangun oleh Pak Anies mengibaratkan seperti misalnya Singapura yang di situ tidak ada hutan, kok kotanya bisa berasap gitu kan. Nah itu kalau bukan faktor angin yang mengurus ke sana ya, dan akhirnya orang bisa mengerti apa yang disampaikan. Jadi yang bully pun akhirnya malu sendiri pemirsa. Jadi logika pemirsa, logika rakyat dimanapun berada, ini hal yang sungguh menurut saya sangat luar biasa dan mampu mempengaruhi pemilih-pemilih yang hari ini, terutama kalangan Gen Z, generasi Z, generasi milenial. Kalau generasi milenial mungkin masih 50-50 saja lah ya, tapi dalam hal ini kalau generasi Z memang mencari informasi itu melalui media sosial. Melalui media sosial. Ya, sedikit-sedikit searching Google, sedikit-sedikit lihat berita terupdate seperti apa yang disampaikan oleh media sosial. Jadi sehingga ketika cara berpikir generasi Z ini juga ternyata tidak bodoh-bodoh amat seperti yang dibayangkan. Mereka ini sudah tidak apalagi ini tidak terlalu pusing dengan money politik. Paling juga kalau misalnya yang mau bagi-bagi duit, silakan aja bagi-bagi duit, tetapi barang kata mungkin duitnya saja diambil, tapi belum tentu milih orangnya. Karena apa yang mereka rasakan generasi Z ini terkait masalah upah murah misalnya, gaji yang pendapatan yang hanya bisa mereka dapatkan hanya rata-rata 2,5 juta sebulan, itu tidak mampu mencukupkan kebutuhan hidup mereka, mencukupi kehidupan mereka. Nah ini tentu saja, dan problem-problem lain lagi ya, terkait masalah pendidikan, terkait masalah jaminan sosial, ya kan, terkait masalah lapangan pekerjaan. Nah ini ya sekarang ini yang menjadi apalagi ini oleh rezim ini memang sulit, katanya janji menciptakan 10 juta lapangan kerja. Nah ternyata mereka yang ada 10 juta pengangguran yang tercipta. Nah ini kebetulan di daerah sini juga saya tadi bincang-bincang dengan masyarakat sekitar sini, ini banyak juga nih yang menjadi yang fans banget sama Anies, dan mungkin pada saat 14 Februari nanti dia akan bisa mau memilih Anies lagi. Bahwa itu tadi yang didengarkan secara langsung, bagaimana debat capres itu sangat mempengaruhi daripada animo pemilih. Pertama, pemilih simpatisan Anies semakin yakin terhadap pilihannya setelah menonton debat capres. Kemudian kemarin yang ragu-ragu itu mulai yakin terhadap gagasan dan kepemimpinan Pak Anies. Nah, yang benci udah mulai setidak-tidaknya basar-basar mulai diem lah. Ya kan kita tahu basar-basar tuh berisik banget tuh kemarin. Nah, sekarang udah mulai diem tuh setelah menyaksikan bagaimana sepak terjam Pak Anies dalam rangka menyampaikan gagasannya kepada publik, baik itu melalui acara Desak Anies, debat capres kemarin. Itu kita lihat sangat luar biasa sekali yang bisa. Jadi masyarakat kecil yang ada di kampung-kampung di pedalaman, contohnya ini di Krui hari ini, itu bisa dengan mudah mencerna apa yang menjadi gagasan, pikiran, program-program kerja daripada Amin, sehingga mereka semakin yakin. Dan yang pembenci Anies tadi udah diam nih. Nah, bahkan Anda yang sudah mulai beralih memilih Anies, dalam hal ini pasangan Amin. Jadi
semakin hari, jadi kita tidak perlu lagi, maaf ya, ini kan lembaga-lembaga survei bayaran ini kan, bukan kita tidak percaya, cuma metodologi survei mereka itu seperti apa itu kita nggak ngerti seperti apa pemirsa, ya kan, karena buktinya jejak pendapat yang dilakukan baik itu misalnya nih Iwan Fals di akun X-nya, kemudian ada kemarin yang viral juga itu dari Arief Puyono, itu semua di media sosial itu nyaris pasangan Amin tuh leading jauh gitu loh, tinggalan. Yang lucu ketika lembaga-lembaga survei resmi selalu ditempatkan bontot. Barusan aja nih kemarin dirilis yang kedua nih, ya kan, kalau saya lihat terakhir itu dari LSI Denny JA itu paslon nomor 2 43 kalau nggak salah nih, kemudian Amin 25 dan kemudian Pak Ganjar 22. Nah ini tentu saja bagaimana mungkin surveinya paling kecil atau jauh lah 2 kali lipat, tetapi ketika dia kampanye itu masanya membludak dan mereka nyaris tidak ada yang dibayar. Nggak kayak kemarin yang hadir diundang oleh Gus Miftah itu kan emang yang sengaja dikasih duit, ini mah enggak, ya kan. Begitu antusiasnya masyarakat datang, ingin berbicara dengan Anies, ingin berdiskusi dengan Anies, ingin melihat langsung Anies, ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi gagasan dan pikiran, juga sekaligus menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang tadi ini kita lihat bahwa nelayan-nelayan di kru ini selain juga sangat mengeluhkan terkait masalah kurangnya alat tangkap, juga bisnis yang lainnya itu dalam hal ini penangkapan benur yang dianggap berpotensi menghidupkan perekonomian mereka malah sekarang dilarang. Entahlah ini ada maksud apa, karena di sisi lain benur-benur daripada apalagi ini benur-benur daripada lobster ini juga ternyata kalau diekspor jauh lebih meringankan beban masyarakat di sini. Nah ini juga kita tidak tentu saja berharap agar nanti mungkin bisa menjadi perhatian daripada Pak Anies mengkaji ulang tentang terkait masalah aturan-aturan penangkapan benur ini. Nah kembali lagi kepada bahwa agenda desak Anies ini yang sangat luar biasa, cemerlang dan betul-betul suatu acara yang menurut saya dalam selama kampanye ini nyaris seperti ILC, Indonesia Liars Club. Begitu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Saya lihat di tayangan-tayangan live stream mereka tuh ratusan ribu yang nonton. Bahkan sekali lagi saya ingatkan, kemarin Pak Anies live TikTok aja itu yang nonton secara langsung live TikToknya Anies selama setengah jam itu ada 300 ribu lebih orang yang nonton. Ini pemandangan yang luar biasa. Jadi memang fakta di lapangan masyarakat ini saat ini sangat butuh yang namanya perubahan. Mereka sudah betul-betul merasakan betul bahwa selama Pak Jokowi memimpin ini tidak mampu merubah nasib mereka. Yang ada, yang terjadi adalah perampasan tanah makin marak, ya kan. Oligarki, pengusaha-pengusaha besar ini makin kaya raya, ya kan. Ketimpangan, kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya makin jauh, gitu kan. Dan tentu saja ini tidak bisa kita biarkan, karena biar bagaimanapun rakyat Indonesia perlu melanjutkan hidupnya, perlu mendapatkan kehidupan yang layak, upah layak. Namun oleh rejim Jokowi hal ini tidak bisa tidak dapat mewujudkan itu. Lebih banyak janji-janji, hanya fokus terhadap proyek IKN yang tentu saja sangat membebani APBN, juga tidak clear dalam hal pembahasan ketika program ini akan dibuat, akan dijalankan. Jadi ketika sudah menjadi, apalagi ini sudah jalan, ya kan, baru menimbulkan kontroversi di mana-mana. Anda bisa bayangkan 450 triliun untuk membangun kota baru dari nol, ya kan, sehingga ya tentu saja mungkin jauh lebih efektif daripada gagasan-gagasan yang Amin tawarkan, ya, bagaimana membangun infrastruktur, misalnya jalan, ruas jalan provinsi, jalan rusak yang perlu diperbaiki. Ada 33.000 kilometer jalan di daerah Pontianak, khususnya Kalimantan Barat itu ya rusak parah. Gedung-gedung sekolah, ya kan, apalagi jembatan misalnya yang diperlukan itu jauh lebih efektif, jauh lebih meningkatkan, menggairahkan pertumbuhan perekonomian rakyat. Karena ya
Rakyat butuh akses yang bagus, rakyat butuh infrastruktur yang bagus dalam rangka menjalankan proses produksi barang dan jasa, ya kan? Dan juga bagaimana meningkatkan daya beli mereka. Karena tentu saja hari ini tidak bisa diwujudkan oleh Pak Jokowi yang mungkin terlalu banyak omong lah, gitu kan? Sekarang apalagi akhir ini cenderung lebih banyak mengendorse agar supaya anaknya dalam hal ini Gibran bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ya kan, dengan banyaknya keterlibatan aparatur negara, kepala desa, ya kan. Belum lagi kampanye Amin kemarin ada 6 titik yang tiba-tiba izin penyelenggaranya itu dicabut. Satu lagi hal yang hampir saya lupa, bahwa terkait juga beberapa perizinan yang menurut kita yang disampaikan kemarin oleh tim kuasa hukum Amin, ada 6 daerah yang tiba-tiba mencabut izin penyelenggaraan daripada kampanye Amin. Ingat, kampanye ini adalah jadwal yang ditetapkan oleh KPU, ya kan, bagian daripada proses konstitusional kita menuju Pilpres. Ada namanya kampanye, bukan konser akbar, bukan apalagi ini semacam perayaan-perayaan hari besar keagamaan, tetapi ini adalah proses daripada Pilpres itu sendiri. Jadi kalau ketika dia dicegah, dibatalkan, yang harusnya diakomodir oleh pemerintah daerah, ini malah dilarang. Ini adalah bentuk diskriminasi, juga sekaligus bentuk daripada pelanggaran konstitusi. Dan ini kalau misalnya bisa juga dapat dikatakan sebagai menghalang-halangi proses jalannya Pilpres, pemilu. Karena ini fakta yang terjadi, dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Ini yang berbahaya sekali. Jadi kedepannya perlu ada sanksi juga yang diberikan kepada pemerintah daerah yang tadinya memberikan izin, kemudian tiba-tiba tidak keluar izinnya. Nah, ini yang perlu kita berikan sanksi tegas kepada aparatur Pemda yang seharusnya bersikap netral, malah cenderung berpihak. Giliran paslon-paslon lain diakomodir, ada yang paslon-paslon lain tetap balihonya dipasang, ada paslon lain yang dicopot-copot, ya kan, terjadi pembiaran. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai pemilu ini berlangsung dengan curang, ada indikasi kecurangan, karena potensi yang melakukan kecurangan adalah penguasa hari ini, ya kan. Apalagi sudah vulgar terbuka, di mana statement daripada wakil presiden kita meminta kepada menteri-menterinya atau pejabat-pejabat, baik itu wali kota yang sedang menjabat, mengikuti konsentrasi kompetisi Pilpres ini, itu segera mundurnya dari jabatannya, karena dapat mempengaruhi kinerja sebagai pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang saya bilang tadi, terlalu longgar sehingga tidak sedikit dengan berbagai macam dalih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka. Ini tentu saja apalagi ini potret bahwa pemilu kita ini mungkin di rejim Jokowi inilah yang pemilu yang paling brutal yang pernah dilaksanakan, dan mudah-mudahan tidak berlangsung. Apalagi ini perhitungan suaranya juga mudah-mudahan jangan sampai terjadi kecurangan. Dan kita minta kepada seluruh pendukung Amin, khususnya Pak Anies dan Muhaimin, untuk benar-benar mengawal suaranya di TPS. Kita mengawal suaranya dengan agar jangan sampai terjadi kecurangan. Jika menemukan kecurangan, ribut di tempat solusinya. Hanya ribut di tempat. Mari kita beramai-ramai, berbondong-bondong kawal suara ini, terutama penyerahan suara dari TPS ke kantor kelurahan atau desa, kemudian dari desa kelurahan ke kecamatan. Karena potensi penggembosan suara itu terjadi di situ. Nah, oke, mungkin itu saja pengantar kita tahun baru ini. Semoga apalagi ini yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 1 pasangan Amin, Anies Muhaimin. Amin, 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 menang.
satu putaran.